Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan dari subsektor makanan dan minuman. Perkenalkan, nama saya Nabila Alifia Fasya. Nama saya Alfika Fitri. Nama saya Elsa Melia Farasobika. Nama saya Jenny Fitria Pasaribu. Ya, nama Nabila. Saya Riana Fitriani. Dan saya Sukuwati Mulia. Perusahaan yang akan kita analisis yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Lalu untuk market leadernya adalah PT Nestle. Untuk bagian 1 akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Elsa Melia. A. Gambaran umum perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF merupakan perusahaan yang didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990 dan diubah kembali pada tanggal 20 Juni 1991. PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Bandung berdiri sejak bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company Ltd. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan tanpa pabrik yaitu di kota Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar. Selanjutnya dibacakan oleh saya, Sukuwati Mulia, yaitu poin B, proses bisnis dan siklus hidup life cycle perusahaan. Proses bisnis yaitu kegiatan perusahaan yang dirancang untuk menghasilkan suatu output untuk pelanggan. Di sini terdapat bagian proses bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu yang pertama, ada Indofood itu memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan. Setelah itu, hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah sehingga menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi dan siap untuk dijual. Selanjutnya, jika sudah diolah menjadi bahan baku, PT Indofood melakukan pengelolaan hasil perkebunan. Perusahaan Indofood harus mengolah dengan sebaik mungkin sehingga menjadi produk yang berkualitas tinggi dan memastikan produk tersebut sudah layak atau belum untuk dipasarkan. Selanjutnya pengemasan. Pengemasan juga dilakukan di pabrik. Semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam pengemasan. Selanjutnya, setelah pengemasan melakukan distribusi. Distribusi ini merupakan komponen utama dalam mata rantai kegiatan Indofood sebagai perusahaan Total Food Solution. Bagian distribusi ini memungkinkan untuk mendistribusikan produk-produk di wilayah masing-masing dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dan pada tahap akhir, produk yang telah didistribusikan dari pabrik ini telah tersedia di outlet retail serta pasar tradisional, di mana disinilah tempat terjadinya kegiatan transaksi jual-beli dengan pelanggan. Next. Untuk yang bagian C akan dijelaskan oleh saya, Lulu Ahmad Nabila. Strategi perusahaan. Strategi yang digunakan oleh Indofood yaitu integrasi vertikal dengan diversifikasi pada portofolio penduduknya merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru.
strategi menghadapi pesaing, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, pre-employing the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, dan speed. Selain itu, Indofood menerapkan strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Dalam strategi Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, dan surat berkabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Afika Fitri. Market capitalization perusahaan makanan. Berdasarkan besaran nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization pada tahun 2019, tercatat 10 pengemban yang menjadi penguasa pasar makanan Indonesia ada di lampiran 24, seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Garuda Putra Jaya Tbk atau GRUP merupakan perusahaan makanan dengan market capitalization tertinggi di antara pengemban yang lain. Hal tersebut menempatkan GRUP sebagai market leader perusahaan makanan dengan nilai kapitalisasi sebesar 63,89% di seluruh Indonesia. INDF sendiri menempatkan namanya dalam urutan ke-6 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 0,58% atau hanya 0,9% jika dibandingkan dengan GRUP. Next. Bagian 2, analisis laporan keuangan. Next. Analisis laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif INDF tahun 2016 hingga tahun 2019 disajikan pada lampiran 1, 2, dan 3. Opini auditor atas laporan keuangan INDF selama 4 tahun tersebut adalah disajikan secara wajar. Laporan laba rugi common size disajikan dalam lampiran kelima. Dari pos-pos di atas, di sini kita bisa lihat HPP tahun 2019 itu dia menurun. HPP dengan adanya penurunan HPP pada tahun 2019 sehingga terjadi pula peningkatan laba pada tahun 2019. Nah, itu di tahun 2019 labanya meningkat juga. Earning per share atau EPS pada lampiran 1 menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembar saham. EPS berhubungan erat dengan pembagian dividen. Data pada lampiran 3, INDF melakukan pembagian dividen pada setiap tahun dari 2016 sampai 2019. Dividen ini dibagikan paling tinggi jumlahnya pada tahun 2018. Next. Neraca common size disajikan dalam lampiran 6. Jumlah aset selalu meningkat setiap tahunnya. Proporsi aset tidak lancar cenderung stabil, kecuali di tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Sedangkan aset lancar sempat mengalami peningkatan pada tahun 2017, namun setelah itu terus mengalami penurunan. Tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Sementara, jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitas INDF menurun dari tahun 2016 ke 2018, lalu meningkat pada tahun 2019. Begitu pula dengan liabilitas jangka panjang dan liabilitas yang jangka pendek dan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Next. Ini ada grafik 4 komposisi aset 2019 sampai dengan 2019. Lalu ada diagram 1 komposisi aset 2019. Dari grafik di atas, terlihat ada 3 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki di INDF, yaitu kas dan setara kas, persediaan, serta aset tetap mikro. Di tahun 2019, proporsi aset tetap mikro menyumbang sebesar 48%. Untuk pos kas dan setara kas dari tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan.
Namun penurunan yang lumayan signifikan terjadi pada tahun 2018. Meskipun demikian, jumlahnya di tahun 2019 masih cukup besar, yaitu 13.745.118 juta, atau 15% dari total aset yang dimiliki INDF. Next. Ini ada grafik komponen laporan arus kas Common Size tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Fluktuasi arus kas terjadi selama 4 tahun. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan. Sedangkan untuk kas bersih aktivitas investasi mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2019 yang justru mengalami penurunan. Berdasarkan laporan arus kas pada lampiran 3, pengeluaran dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh INDF untuk tahun 2016, 2017, dan 2019 tidak bisa dibiayai oleh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan karena minus. Di tahun 2018, INDF sudah melakukan aktivitas pendanaan dan sudah bisa menghasilkan arus kas positif. Dua ukuran tambahan atas arus kas INDF disajikan dalam lampiran 9. Rasio kecukupan arus kas memberikan gambaran atas kemampuan INDF menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk mendanai pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas INDF selama periode 4 tahun sebesar minus 0,875, mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Jadi, masih diperlukan pendanaan dari eksternal. Perlu diperhatikan bahwa rasio tersebut merupakan total 4 tahun. Jika dilihat setiap tahun, INDF di tahun 2018 sudah mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Ukuran yang kedua yaitu rasio reinvestasi kas, yang menyediakan gambaran atas jumlah kas yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti dan menambah aset. Rasio reinvestasi kas INDF adalah 34% selama periode 4 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Rianur Fitriani. B. Analisis likuiditas jangka pendek. Di sini ada grafik 6 rasio perputaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 versus Nestle tahun 2019. Beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 3 tahun terakhir dan market leader untuk tahun 2019. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa kenaikan dan penurunan selama 3 tahun terakhir yang sangat signifikan nilainya. Rasio Indofood pada tahun 2019 senilai 1,27 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 senilai 1,07. Rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar. Sementara itu, rasio cepat Indofood tahun 2019 senilai 0,88 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,69. Hal itu juga sama dengan perputaran piutang usaha Indofood yang masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019 nilai 18,55. Hal ini bahkan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan Nestle sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat yang kecil senilai 0,67. Next. Nah, berikut ada grafik 7, yaitu siklus dan periode likuiditas perusahaan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 versus Nestle tahun 2019. Periode penagihan piutang usaha pada Indofood sempat membaik pada tahun 2018, yaitu 21 hari, pada akhirnya memburuk pada tahun 2019 sebanyak 19 hari. Untuk perusahaan pesaingnya yaitu Nestle pada 49 hari. Proporsi persediaan Indofood terhadap total aset senilai 10,04% dan terhadap aset lancar senilai 32,64%, lebih tinggi daripada Nestle senilai 7,30% dan 2,36%. Analisis perputaran piutang usaha Indofood menunjukkan kinerja yang kurang baik dikarenakan pertumbuhan piutang lebih lambat dibandingkan dengan pendapatan sesuai pada lampiran 7. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang usaha yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan yang terdapat pada lampiran 7. Hal tersebut menunjukkan kegiatan kredit Indofood yang kurang agresif dalam pengelolaan piutang. Itu makanya disebabkan pada tahun 2018 itu sekitar 21 hari dan pada tahun 2019-nya mengalami
penurunan keadaannya semakin memburuk sebanyak 19 hari. Next. C. Analisis struktur modal dan solvabilitas. Struktur modal Indofood untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas. Berdasarkan analisis tersebut, dapat digambarkan dengan grafik dan diagram struktur modal Indofood sebagai berikut. Di sini terdapat grafik 8 struktur modal dari tahun 2016 sampai dengan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan juga ada diagram 2 struktur modal tahun 2019. Perubahan pada struktur ini menggunakan beragam analisis yang terdapat dalam lampiran 12 dan lampiran 13. Selanjutnya, dilakukan dengan analisis mencari rasio struktur modal dan solvabilitas Indofood dibandingkan market leader di tahun 2019. Berdasarkan data yang disajikan pada lampiran 14, dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran struktur modal Indofood di tahun 2017 menuju ke tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan debt to equity ratio atau DER dari tahun 2017 sebesar 0,41 menjadi 0,31 pada tahun 2019. DER dengan angka di bawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil daripada ekuitas yang dimilikinya. Tapi, sebagai investor, kita juga harus teliti dalam melihat DER tersebut. Sebab, jika total utangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus lihat lebih lanjut apakah itu merupakan utang lancar atau utang jangka panjang yang lebih besar. Jika dilihat dari analisis utang rasio jangka pendek dan jangka panjang, terlihat bahwa tahun 2017 sampai dengan 2019 itu utang panjang selalu mengalami perubahan dari tiap tahun ke tahun. Analisis solvabilitas juga dapat dilihat dari times interest ratio. Rasio ini menjelaskan perbedaan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang menggambarkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Next. D. Analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Berikut pada grafik 9, yaitu analisis ROIC pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada grafik di atas, ROA Indofood dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, sementara untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. ROA sangat penting bagi perusahaan dalam mengukur suatu keuntungan sebuah perusahaan terhadap aset karena rasio ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari aset yang digunakan. Untuk yang analisis ini, ROIC ini pada grafik 10 perbandingan ROIC antar perusahaan makanan dan minuman tahun 2019. ROIC dipengaruhi oleh 3 variabel utama, yaitu RNOA, lag, dan spread. Sangat berbeda dengan ROTE dan equity growth. ROIC memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan ROTE dan equity growth. Untuk yang itu bisa dilihat pada Indofood yang grafik tersebut bahwa yang tertinggi itu pada tahun 2018, yaitu masing-masing sebesar 6,66% dan 9,45%. Sementara itu untuk RNOA dan Indofood mengalami kenaikan di atas kenaikan drastis dibandingkan dengan grafik sebelumnya, yaitu equity growth. Terlihat dari RNOA, Indofood mengalami kenaikan drastis dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 secara berturut-turut senilai 85,44%, 79,85% dan 399,80%. Tetapi waktu pas menuju ke tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis sebesar 146,94%. Dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya yaitu Nestle sebagai market leader,
RNOA Indofood lebih tinggi grafiknya, yaitu sebesar 10,26%. Komponen utama RNOA yaitu terdiri dari NO4 dan NOA. Perubahan yang terjadi dari kedua komponen utama tersebut akan memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya RNOA suatu perusahaan. Oleh karena itu RNOA sangat penting untuk perusahaan. Dan di grafik di situ terlihat bahwa terjadi perubahan setiap tahunnya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Alifia Fasya. Analisis pemanfaatan aset. Rasio penggunaan aset INDF mengalami fluktuasi yang stabil. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Namun pada tahun 2019 rasionya menjadi turun. Pada perputaran liabilitas dari tahun 2016 sampai dengan 2019 konsisten mengalami penurunan. Sedangkan pada perputaran modal pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dan mengalami penurunan yang cukup signifikan juga pada tahun 2019. Next. Pada 2019, rasio perputaran kas dan setara kas mengalami penurunan menjadi 0,0557. Angka yang dimiliki oleh market leader yaitu Nestle lebih baik dibandingkan dengan INDF sebesar 0,0378. Walaupun mengalami penurunan, angka yang dimiliki oleh INDF ini lebih baik dibandingkan oleh market leadernya. Next. Pada rasio perputaran piutang pada tahun 2016 sampai 2018 terjadi penurunan. Namun pada tahun 2019 angka tersebut naik menjadi 0,1284. Kenaikan rasio ini itu sejalan sama penurunan rasio kas dan setara kasnya. INDF juga bisa menagih piutangnya sehingga kas perusahaan bisa bertambah. Di rasio ini, angka yang dimiliki INDF itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai market leadernya yang hanya sebesar 0,0378. Sehingga INDF ini mampu mencapai. Lalu selanjutnya rasio perputaran persediaan itu konsisten mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Tapi pada tahun 2019 itu terjadi kenaikan lagi sebesar 0,092. Ini berarti INDF itu bisa memanfaatkan persediaannya secara efisien dan efektif untuk diubah menjadi kas. Untuk rasio perputaran working capital ini bernilai 0,114. INDF itu angkanya lebih rendah daripada Nestle yang hanya bernilai 0,2239. Jadi angka ini itu menandakan bahwa INDF itu kurang mengoptimalkan aktivitas atau kegiatan operasionalnya dalam mengelola aktiva, sehingga si manajemen ini harus memperhatikan kegiatan perusahaannya terhadap kelebihan liabilitas lancar atau aktiva lancaran. Next. Kemudian ada analisis persediaan. Persediaan yang dimiliki INDF ini relatif meningkat setiap tahunnya. Persediaan pada tahun 2019 itu didominasi oleh persediaan barang jadi. Persediaan INDF ini mempunyai penyisian untuk menutup kerugian-kerugian yang disebabkan dari nilai persediaannya yang rusak atau yang telah usang. Next. Rasio perputaran
persediaan INDF ini dari tahun ke tahun itu mengalami stabilitas yang cenderung meningkat. Rasio perputaran persediaan INDF di tahun 2019 ini meningkat sebesar 5,346. Jadi itu semakin tinggi angka rasionya, maka semakin baik perputaran persediaannya. Jadi INDF ini mampu mengelola persediaannya secara efektif dan efisien. Rasio perputaran INDF ini juga lebih baik dibandingkan dengan market leader-nya yang hanya mempunyai nilai sebesar 1,81. Tahun 2019 itu rata-rata persediaan INDF-nya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dan beban pokoknya itu tinggi. Jadi hal ini yang bisa mencapai angka rasio yang cukup baik untuk si INDF. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Elsa Melia Farasofika, analisis kinerja dan profitabilitas operasional. Rasio profit margin dihitung berdasarkan persentase gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan. INDF mengalami ketidakstabilan profit dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, gross profit margin GPM mengalami peningkatan yang bernilai 29,66%, yang dimana INDF ini kurang baik daripada GPM Nestle yang bernilai 49,961%. Selanjutnya, operating profit margin atau OPM, INDF bernilai 11,42%, lebih rendah daripada OPM Nestle yang bernilai 16,27%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa INDF tidak efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Net profit margin atau INPM Indofood pun mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan INDF mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2016 dan 2019. Rasio beban penyusutan terhadap aset tetap INDF cukup kecil dibandingkan dengan Nestle, yaitu 7,12%, lebih kecil dari 61,97%. Penyusutan aset tetap INDF hanya sebesar 7,12% untuk tahun 2019. Rasio beban penyusutan terhadap penjualan digunakan untuk menghitung beberapa banyak jumlah pendapatan yang digunakan untuk memelihara modal yang digunakan oleh perusahaan. INDF memiliki rasio sebesar 22,08%. Rasio ini tidak cukup baik dibandingkan dengan Nestle yang bernilai 19,626%, yang artinya INDF ini terbebani oleh depresiasinya. Selanjutnya itu bagian H akan dibacakan oleh saya, Lulu Akmal Nabila. Analisis pergerakan harga saham. Selama tahun 2019, perkembangan harga saham Indofood pada lampiran 26 cenderung stabil sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Pada grafik 17, harga saham Indofood 2019 itu pangsa pasar yang lemah pada perusahaan makanan dan minuman pada akhir tahun 2019 menimbulkan kenaikan yang mengakibatkan harga-harga saham makanan dan minuman mengalami fluktuasi. Selain itu, dikarenakan peningkatan harga lahan dan produksi, kondisi pangsa pasar yang kurang kompetitif juga dialami oleh hampir keseluruhan perusahaan makanan dan minuman. Nestle sebagai market leader mengalami fluktuasi.
Berdasarkan grafik 2018 itu pergerakan saham properti dari 2016 sampai 2019. Dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham Indofood selama 4 tahun terakhir cenderung stabil, walaupun berada pada kisaran yang rendah. Hal ini dikarenakan Indofood baru melaksanakan IPO pada akhir 2016. Sedangkan perusahaan makanan dan minuman terlebih dahulu seperti Unilever, saham makanan dan minuman masih banyak diburu investor karena potensi kebutuhan ekonomi masih tetap terjaga dikarenakan produk domestik bruto di Indonesia masih solid. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah penduduk dari semua golongan. Next. Selanjutnya, poin I, analisis DuPont. Dari tahun ke tahun, return of equity atau ROE Indofood cenderung mengalami kenaikan secara signifikan. Apabila dirinci ke dalam 5 faktor, terlihat bahwa EBIT margin cukup stabil yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kegiatan operasional Indofood mampu berjalan dengan baik. Interest burden yang mengalami fluktuasi yang menunjukkan utang pada perusahaan yang tidak stabil sehingga beban bunga ikut berpengaruh. Indofood pada tahun 2016 sampai tahun 2019 telah menerbitkan obligasi dengan nilai 8,7 miliar per tahunnya. Next. Apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor yang sama untuk tahun 2019, ROE Indofood sebesar 10,9% lebih rendah dibandingkan dengan Nestle yang sebesar 17,7% sebagai market leader. Selain itu, financial leverage Indofood sebesar 177,50% lebih rendah dibandingkan dengan market leader. Selain itu, net profit margin INDF masih berada di bawah perusahaan lain. Selanjutnya, poin J, peramalan. Terlihat pada grafik 20 perbandingan komponen laba rugi tahun 2016 sampai tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020. Untuk proyeksi tahun 2020 dilihat dari sales range growth Indofood yang terus menurun selama 4 tahun terakhir yang menyebabkan perkiraan penjualan dan pendapatan usaha sulit dicapai. Margin laba kotor Indofood mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Tetapi tahun 2019 terjadi peningkatan. Peningkatan terjadi karena Indofood mampu meningkatkan penjualan dan menekan beban pokok penjualan secara bersamaan. Beban pokok penjualan diproyeksikan mengalami peningkatan sehubungan dengan strategi manajemen yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan. Dengan demikian, dapat diperkirakan gross profit margin pada perusahaan akan meningkat menjadi 33%. Next. Terlihat dari grafik 21 perbandingan komponen aset tahun 2016 sampai 2019 dan proyeksi tahun 2020. Properti investasi diperkirakan stabil sesuai tren. Kemudian aset tetap akan meningkat sebesar 54% dari penjualan Indofood. Seiring dengan strategi Indofood yang berfokus pada akuisisi perusahaan lain, goodwill akan semakin berkurang secara keseluruhan. Total aset akan bertambah sebesar 96.198.559 juta dengan proporsi kas sebesar 23% dari proyeksi total aset. Next. Selanjutnya dibacakan oleh saya, Sukuatul Hulia, yaitu poin K, tentang analisis Z-score menggunakan metode Altman. Analisis Z-score ini berguna untuk memprediksi tingkat bangkrutan perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio. Di sini terdapat grafik Indofood, yaitu hasil analisis Z-score PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2016 sampai tahun 2019, di mana nilai Z-score tertinggi terdapat pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,998. Dengan demikian, nilai Z-score pada tahun 2016 berada di zona berbahaya dengan nilai 1,849, di mana angka ini lebih kecil daripada 2,99.
2,99 ini adalah angka ketentuan yang menunjukkan analisis Z-score perusahaan yang aman dari kebangkrutan. Jadi, jika angkanya di bawah 2,99, maka perusahaan itu termasuk berbahaya. Jadi, jika dilihat dari grafik ini, nilai Z-score PT Indofood dari tahun 2016 sampai tahun 2019 berada pada zona berbahaya atau tidak aman, atau dapat juga dikatakan dapat mengalami kebangkrutan. Next. Kesimpulan yang pertama, laporan keuangan kooperatif menunjukkan tren yang fluktuatif baik untuk laba bersih, jumlah aset, maupun arus kas dari aktivitas operasi. Rasio kecukupan arus kas untuk 4 tahun mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen tunai, sehingga masih diperlukan pendanaan eksternal. Namun sebenarnya untuk tahun 2018 sendiri hal tersebut tidak terjadi. Sementara rasio reinvestasi kas terus menunjukkan penurunan, kecuali untuk tahun 2019 menunjukkan peningkatan. Yang kedua, rasio lancar dan rasio cepat INDF menggambarkan bahwa aset lancar yang dimiliki mampu menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo terlihat dari grafik pada analisis ini. Melihat nilai yang aman sehingga mampu menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga, struktur modal Indofood terjadi pergeseran dari awal tahun 2016 yang sebelumnya didominasi oleh ekuitas, begitupun pada akhir tahun juga didominasi oleh ekuitas dengan nilai tertinggi. Dapat dilihat dari analisis struktur modal, Indofood memiliki DER yang cukup tinggi yaitu di bawah 1, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil daripada ekuitas yang dimilikinya. Yang keempat, ROCE dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu ada RNOA, Life, dan spread. ROCE di Indofood kedudukan grafik tertinggi ada pada tahun 2016 dan 2017 dengan nilai yang sama, dan untuk grafik terendah yaitu terjadi di akhir tahun yaitu tahun 2019. Penurunan ROCE di tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor penurunan RNOA. Next. Kesimpulan selanjutnya yaitu pada tahun 2019 rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 0,0557. Angka tersebut dapat diartikan bahwa INDF relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kenaikan rasio juga terjadi pada rasio perputaran piutang. Hal ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. INDF dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Meskipun demikian, nilai market leader ini masih lebih baik yang bernilai 0,0225. Lalu selanjutnya, persediaan INDF ini terdiri dari bahan baku dan kemasan, barang jadi, pupuk, bahan bakar, perlengkapan umum, suku cadang dan lainnya, persediaan dalam perjalanan, barang dalam proses. Rasio perputaran persediaan INDF meningkat pada tahun 2019. Semakin meningkatnya angka, maka semakin bagus. Dalam hal ini berarti INDF mampu mengelola persediaannya secara efektif dan efisien. Next. Kesimpulan selanjutnya yang ketujuh, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin INDF mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya melalui peningkatan penjualan dan beban pokok penjualan, serta efisiensi beban operasional. Namun besarnya beban promosi dan iklan dan beban keuangan yang ditanggung membuat net profit margin INDF masih berada di bawah perusahaan lain dalam industri makanan dan minuman. Kesimpulan yang ke-8, pergerakan harga saham INDF cenderung stabil walaupun pada kisaran yang rendah dikarenakan harga saham INDF mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Selanjutnya kesimpulan yang ke-9, ROE Indofood antara tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan
karena aset turnover yang rendah dan interest burden yang tinggi. Rendahnya ROE Indofood dibandingkan dengan perusahaan lain terlepas dari faktor financial leverage yang sangat tinggi serta aset turnover dan tax burden yang lebih baik. Peramalan menghasilkan proyeksi laba bersih tahun 2020 akan mengalami penurunan dari laba bersih tahun 2019. Peningkatan penjualan dan pendapatan usaha serta peningkatan beban pokok penjualan mampu menutupi penurunan beban penjualan umum, distribusi, dan administrasi. Meskipun demikian, jumlah aset akan bertambah yang sebagian besarnya akan disumbangkan oleh peningkatan persediaan, properti investasi, dan aset tetap. Penambahan jumlah aset diiringi dengan penambahan likuiditas yang didominasi oleh likuiditas jangka panjang. Sementara likuiditas jangka pendek dan ekuitas tidak akan banyak berubah. Selanjutnya, untuk kesimpulan nomor 11, yaitu hasil perhitungan Z-Score INDF untuk tahun 2019 adalah perusahaan yang dianggap tidak aman sehingga tidak mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Hal ini sesuai dengan proyeksi atas laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya, untuk strategi yang dijalankan INDF terbukti kurang efektif dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dalam perusahaan ini menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu, menjalankan program cost efisiensi dan cost cutting, dan perusahaan tersebut juga menerapkan strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Jadi, perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk ini seharusnya lebih meningkatkan strateginya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis, sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.